angkatlah topi, minat monggo capri. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau. Labana Al-Yaw Ready. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Jesya Andini dengan NIM 87757927, Fakultas PGSD S1 dari UPJJ Pekanbaru Riau. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang filsafat ilmu yang berjudul tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama tentang ontologi. Apa itu yang dimaksud dengan ontologi? Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, keberadaan, atau segala sesuatu yang dianggap ada. Kata ontologi berasal dari kata Yunani, berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos, yang berarti ada atau keberadaan. Logos itu ilmu atau kajian. Jadi ontologi berarti ilmu yang mempelajari tentang keberadaan. Ontologi berusaha menjawab pertanyaan dasar seperti apa yang sebenarnya ada di dunia, apa hakikat manusia dan alam. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah manusia. Ontologi memandang manusia bukan hanya tubuh fisik, tetapi juga memiliki pikiran dan perasaan dan jiwa. Kedua, ontologi dalam ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, ontologi digunakan untuk menentukan objek yang dipelajari suatu ilmu. Contohnya, biologi mempelajari makhluk hidup, fisika mempelajari gejala alam dan energi, sosiologi mempelajari kehidupan sosial manusia. Baik, kita lanjut penjelasan yang keduanya, yaitu tentang epistemologi. Apa itu yang dimaksud dengan epistemologi? Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan, terutama mengenai asal-usul, cara memperoleh kebenaran, dan batas-batas pengetahuan manusia. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme adalah pengetahuan, logos ilmu atau kajian. Jadi, epistemologi berarti itu ilmu yang membahas tentang pengetahuan. Epistemologi berusaha menjawab pertanyaan seperti apa itu pengetahuan? Dari mana pengetahuan diperoleh? Bagaimana manusia bisa mengetahui sesuatu? Tujuan epistemologi. Epistemologi bertujuan untuk memahami bagaimana manusia memperoleh ilmu dan menentukan apakah ilmu tersebut benar atau tidak. Nah, kita masuk ke contoh epistemologinya, yaitu yang pertama, seorang siswa belajar dari buku dan guru untuk memperoleh pengetahuannya. Kedua, seseorang ilmuwan melakukan penelitian dan eksperimen agar mendapatkan fakta yang benar. Ketiga, dokter memeriksa pasien berdasarkan ilmu kedokteran dan hasil pemeriksaan medis. Nah, kita lanjut ke contoh epistemologi dalam ilmu pengetahuannya. Dalam ilmu pengetahuan, epistemologi membahas metode ilmiah seperti observasi, penelitian, eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Yang ketiga yaitu tentang aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai, manfaat, dan kegunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Aksiologi membahas bagaimana ilmu digunakan serta nilai baik dan buruk dari penggunaan ilmu tersebut.
Kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksio, yaitu nilai, dan logos adalah ilmu atau kajian. Jadi, aksiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang nilai. Aksiologi berusaha menjawab pertanyaan seperti, untuk apa ilmu pengetahuan digunakan? Apa manfaat ilmu bagi manusia? Nah, tujuan dari aksiologi adalah aksiologi bertujuan agar ilmu pengetahuan digunakan secara bijak, bermanfaat, dan tidak merugikan manusia maupun lingkungan. Apa contoh dari aksiologi tersebut? Contoh yang pertama adalah dalam kehidupan sehari-hari, teknologi. Teknologi internet digunakan untuk belajar dan mencari informasi, bukan hanya menyebarkan hoaks atau kejahatan. Kedua, ilmu kedokteran digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Ketiga, ilmu lingkungan dipakai untuk menjaga kelestarian alam dan mencegah kerusakan lingkungan. Nah, ada juga aksiologi dalam ilmu pengetahuan. Apa aja? Yang pertama, apakah ilmu tersebut bermanfaat? Kedua, apakah penggunaannya sesuai moral dan etika? Ketiga, apa dampaknya bagi masyarakat? Contohnya, energi nuklir dapat digunakan untuk membangkit listrik, manfaat, tetapi juga bisa dijadikan senjata perang atau bahaya. Kecerdasan buatan AI dapat membantu pekerjaan manusia, tetapi juga bisa disalahgunakan untuk penipuan. Nah, yang keempat, penjelasan terakhir yaitu keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu seperti apa. Epistemologi dan aksiologi saling berkaitan dan menjadi dasar utama dalam filsafat ilmu. Ketiganya membantu manusia memahami ilmu pengetahuan secara menyeluruh, mulai dari objek yang dipelajari, cara memperoleh ilmu, hingga manfaat ilmu tersebut. Pertama, ontologi. Ontologi membahas apa yang dipelajari dalam suatu ilmu. Ontologi menentukan hakikat atau objek dari ilmu pengetahuan. Contohnya, biologi mempelajari makhluk hidup, sedangkan fisika mempelajari gejala alam. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Epistemologi menjelaskan metode, sumber, dan kebenaran ilmu. Contohnya, pengetahuan diperoleh melalui penelitian, observasi, eksperimen, dan logika. Ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas untuk apa ilmu pengetahuan digunakan. Aksiologi menilai manfaat, tujuan, dan nilai moral penggunaan ilmu. Contohnya, teknologi digunakan untuk membantu kehidupan manusia, bukan untuk merusak. Hubungan ketiga cabang ini saling melengkapi. Ontologi menentukan objek ilmu, epistemologi menentukan cara memperoleh ilmu, aksiologi menentukan manfaat dan penggunaan ilmu. Tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek yang jelas. Tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki metode yang benar. Tanpa aksiologi, ilmu bisa disalahgunakan dan tidak memiliki nilai manfaat. Jadi kesimpulannya adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan fondasi utama filsafat ilmu karena ketiganya menjadi dasar dalam memahami hakikat ilmu, cara memperoleh ilmu, dan tujuan penggunaan ilmu agar bermanfaat bagi manusia. Baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.